Oke, kita mulai ya. Kita lanjutkan yang kemarin tentang looping kemarin ya, looping. Nah, mungkin kita ulang sebentar, tapi kasusnya kita tambah lagi. Kalau kemarin kan kita bagaimana membaca dan mengganti beberapa nilai yang ada di Excel itu ya dalam bentuk data frame. Nah, sekarang idenya kita akan menggabungkan dua data yang didownload dari web BMKG ya. Oke, ini kita share screen. Nah, ya. Jadi ini kembali kita ke situsnya sudah masuk, terus eh, kita download. Oke, Sumsel. Kemarin klimatologi, Pak. Klimatologi apa meteorologi kemarin, Pak? Lupa kok. Klimatologi, Pak. Klimatologi bulan 5 kemarin. Kita coba sekarang bulan 6. Bulan 6 Juli. Oke. Nah, ini ada dua file. Nih. Kemarin bulan 5, sekarang bulan 6, tahun 2024. Bulan 6. Oke. Nah, terus mana nih? Cek. Ini. Ini 2024 bulan 5. Nah, nah penamaan ini eh, kenapa dibuat tahun, terus bulan atau bulan tahun? Nanti kalau kita menggabungkan file yang banyak, nah, itu bisa kita pakai looping ya. Idenya seperti itu. Nah, ini data yang bulan 5 yang kemarin. Oke, klimatologi. Terus ini yang bulan 6. Oke, kita buka ini anakondanya. Nah, terus arahkan ke folder eh, tempat kita kerja ini kemarin, olah data. Nah, nah, ini yang baca kemarin ya. Ini lead-nya kita panggil.
Terus karena tadi eh, data yang ini sudah diubah namanya. Nah, di sini kita ubah. Yang pertama itu 2024 underscore atau oke. Strip 05. Nah, ini ya. Nah, error ini. Izin Pak, itu 2014 yang Bapak. Oh, oke. Nah, 2024 bulan 5. Terus kita bisa panggil data yang tadi, yang satunya lagi untuk bulan 6 dengan variabel yang lain. Ini data satu misalkan katakanlah tinggal ganti ini 6 gitu kan. Nah, jadi data satu isinya 2000 bulan 5, data isinya 2000 bulan 5, data satu isinya untuk bulan 6. Nah, ini kalau punya dua data gitu kan. Tapi kalau punya eh, sampai 30 tahun datanya, yuk keriting juga tangan ngetik ini kan. Nah, jadi kita akali pakai looping yang kemarin. Ya, kita akali pakai looping. Caranya sudah kita bawa sini. Agak ku kirim data yang agak panjang. Nah, ya. Nah, ini caranya kan kalau di kita kumpulkan katakanlah tahun 2024 mulai dari bulan 1 sampai yang sekarang bulan yang sudah full itu bulan 7 kan. Nah, kita looping, ini kita termasuk tahunnya, misalkan dari tahun 80 sampai 2024. Nah, itu kita looping juga. Misalnya ini tahun sama dengan 2024. Ya. Terus, nah, karena kita punya dua data di sini, nah, loopingnya cuma dua kali. Ya, for misalnya BL in ring. Tadi bulannya bulan 5 ya, sampai bulan 6. Batasnya berarti 7. Nih, ya. Nah, nama file kita kan ini 2024 strip 05, terus 2024 strip 06 dan seterusnya, gitu kan. Nah, yang kita buat dulu ini adalah nama file ini dulu. Nah, kita boleh langsung ditaruh di sini. Nah, atau kita buat dulu di sini biar lebih mudah. Misalkan nama file. Nama filenya itu adalah tahunnya, ya, strip bulannya, BL. Nah, tapi karena eh, 2024 strip 05 yang ada di nama file ini tipenya bukan angko, ya, bukan integer. Nah, tipenya itu string, karakter. Nah, maka ini tahun dan bulan ini kita ubah ke tipe string, karakter. Nah, jadi kalau ini kita looping, ya ini dia mengurangi tahun dikurang dengan bulan. Jadi misalkan ini kita cek print NF. Nah, kan dikurangnya 2024 dikurang 5, 2019, 2024 dikurang 6, 2018. Nah, yang kita butuhkan adalah bentuknya seperti ini. Nah, berarti ini kita ubah. Ya, kita ubah menjadi string. Caranya pakai fungsi str, terus kita gabungkan dengan tanda strip ini, plus.
Terus BL, nah kalau seperti ini langsung dia tidak bisa. Kenapa? Menggabungkan ini harus sama tipenya. Jadi ini string, yang di sini juga harus string. Itu. Jadi tidak bisa kita gabungkan apa kucing dengan tikus misalkan. Habis tikus makan kucing. Nah ini, jadi ini juga harus string str. Nah, jadi kalau kita print, nah ini bentuknya 2024 strip 5, 2024 strip 6. Ya. Nah, terus karena file kita tadi eh, formatnya ini bulannya itu menggunakan dua karakter, ya. Jadi 01, 02, 03 terus sampai nanti 09, yang 10 kan otomatis dua karakter kan. Nah, sementara ini cuma satu karakter. Ini bisa kita tambahkan. Balik lagi secara manual, bisa kita tambahkan secara manual. Jadi idenya kalau BL-nya ini ya. Kalau BL-nya kurang dari 10, ya kan? NF-nya itu adalah ini ditambah 0 depannya. Ya. Dah, dia sudah mengenali itu. Pokoknya kalau kurang dari 10 dia 0. Yang lebihnya nanti dia otomatis kan. Nah, ini bisa. Langsung dipotong aja kalau nggak paham yang disampaikan Pak Suhadi itu ya. Ya. Silakan. Nah, error dia laju. Nah, ini kan. Nah, ini terlalu apa? Terlalu ya, terlalu menyiksa. Nah, kita pakai cara yang ini. Bisa dengan cara tadi ya. Nah, idenya kan itu kalau nggak tahu fungsinya kan. Nah, tapi kalau tahu fungsinya ya boleh silakan dipakai. Pakai Z-fill. Nah, dia mengisi otomatis karakter yang di depannya. Dua ini berapa banyak yang kita perlukan? Kalau dua, berarti dia selalu dua karakter ini. Ya. Nah, ini ada ini karena ini ya. Nah, kalau tiga, nah itu ya. Nah, bisa dengan yang if tadi, bisa pakai ini. Ya, oke. Nah ini, sekarang kita panggil nama file ini ya. Nah, ini boleh di ya, dibuang atau ditutup, silakan. Salah, masalah. Nah ini datanya. Ya, kita simpan variabelnya apa? File ini isinya itu dalam variabel data. Nah, kita ganti terus nama file yang ada di sini, ini yang 2024, yang di dalam fungsi read Excel ini, dengan si NF ini. Nah, nah, kebayang? Ya, bayang ya, Atika? Iya, Pak. Bayang? Kebayang. Tapi mau tanya, Pak. Nah, Itu untuk di yang tulisan NF itu kenapa dikasih plus, Pak? apa? Kanan kirinya. Yang Dikasih? NF, ya, kenapa dikasih plus kanan kirinya? Oh ini. Ya, Nah, sama yang di bagian XLX ini. itu juga. Ini ya. Nah, Oke. Ini untuk menggabungkan dua karakter. Jadi, karakter ini kita gabungkan dengan karakter ini, kita gabungkan dengan karakter ini. 3 berarti bukan 2. Nah, itu. Kenapa digabungkan?
Karena nama file yang ada di folder kita tadi kan ini 2024-06, 2024-05. Nah, itu. Tuh. Oke ya. Nah, jadi datanya kita simpan dalam variabel data. Oke, nah, ini data. Nah, isinya ngapa cuman siko, ngapa cuman bulan 6 bae, bulan 5-nya kemana? Nah, kenapa cuman bulan 6 saja, bulan 5-nya tidak ada ketika kita panggil data ini? Nah, ingat, eh, yang dilakukan oleh komputer untuk mengisi nilai, kalau variabelnya sama, maka dia menggunakan data yang terakhir. Ya, dia menggunakan data yang terakhir. Kan awalnya dia isinya adalah untuk yang bulan 5. Tapi di looping lagi untuk bulan 6, maka dia ngisi data yang bulan 6. Tuh ya. Nah, tadi idenya kita akan menggabungkan dua data ini, bulan 5 dan bulan 6. Nah, ya. Nah, kemarin di sini kita sudah ini oke, apalah data. Nah, di sini kemarin kita sudah belajar memotong ini kemarin ya. Ini kemarin ini untuk si Unnamed 5 ini untuk si RR kan. Nah, ini untuk semuanya kan. Untuk semuanya. Jadi ini untuk hilang lagi. Oke. Berarti indeksnya dari 8 sampai 38 ya. Berarti ini dari 7. Nah, yang pertama ini tanggal, kemudian TN, TX, ini upgrade, ini RH upgrade, dan seterusnya ya. Nah, pertama kita akan gabungkan tanggal ini coba. Jadi seluruh kolom tanggal itu kita gabungkan bulan 5 dengan bulan 4 ya. Oke. Nah, data tadi yang ini ya, variabel data ini kita potong lagi. Nah, kita potong mulai dari baris ke-8 sampai baris ke-37 ya. Kalau jumlah harinya 31 kan? Tapi kan yang ini tadi jumlah harinya berapa nih? 30 ya? Jumlah harinya adalah oke, 30 kan? Nah, berarti masing-masing bulan itu punya jumlah hari yang berbeda dan kita kalau kita hafal bisa enak tapi sulit juga untuk menerapkannya di coding. If bulan 1 jumlah hari sama dengan 31. If bulannya 2 jumlah hari sama dengan 28. Kalau tahun kabisat jumlah hari 29. Nah, itu sulit juga kan? Nah, Python itu sudah menyediakan fungsi untuk mengetahui jumlah hari yang ada di bulan kalender. Ya, tapi lupa fungsinya. Kita cek dulu. Apa ya? Nih. Number day in month of Python. Dia pakai ini fungsi monring. Ya. Monring, ini keluarannya, ini jumlah harinya. Ya.
ini enggak tahu apa dia ini. Tapi ini jumlah harinya. Nah, yang kita perlukan yang ini 28, 29 itu kan. Ini artinya tahun 2012 bulan 2 itu jumlah harinya 28. Ini tahun 2012 jumlah harinya itu bulan 29. Nah, ini yang kita perlukan. Jadi ini lip yang diperlukannya ini Monring. Lipnya adalah Monring. Nah, jadi kita taruh di sini. Terserah mau taruh di mana, tapi kalau kami menaruhnya di atas biasanya. Monring. Nah, ini. Ini kita panggil Monring. Ya. Kalau misalkan ada yang nyangkut, langsung di ini ya, di cut. Pak, jangan cepatnya. Nah, ini Monring 2011 bulan 2. Tadi kan 28. Nah, kita ini tahunnya adalah 2024. 2024 yang pertama bulannya adalah bulan 5. Nah, Itu 31 yang tadi ada kan ini data setahun itu ku kirim ke WA Pak Adi itu. Palembang. Palembang. Yang sudah digabung. Belum, bulan setiap bulan. Oh, sepolder ya. Mm-mm. Nah, oke, lagi kita coba. Nah, ini yang kita panggil ya. Jadi Monring. Ini misalkan jumlah hari. Nama variabel ini terserah, tidak usah JH, terserah. Pak, aku nak lain lah Jula. Ya. Aku nak nama pacar aku Pak lah Jula, terserah. Gitu. Nah, JH, jumlah harinya. Tadi jumlah hari di keluaran itu, ini indeksnya di posisi yang pertama. Posisi kedua ya, posisi kedua, tapi nomor indeksnya adalah 1. Ya. Nah, ini 31. Nah, ini yang kita perlukan. Ya, ini yang kita perlukan. Nah, jadi ini kita pakai sini. Nah, jumlah hari Monring tahunnya ini ya, bulannya itu adalah yang ini, bukan yang ini ya. Nah, inputan yang ada di Monring ini tipenya adalah integer, angko, bukan karakter. Ya. Jadi bukan yang Pak, ya. kan tadi posisi itu tadi kan posisinya 2, terus ngapa dimasukinnya tuh 1, Pak? Yang ini. Iya. Oke. Nah, ini indeks ya. Ini sebenarnya matrik juga list ya. Tapi tipenya apa nih? Tuple kalau nggak salah. Indeks di bahasa pemrograman itu mulainya selalu dari 0. Setahu kami, kecuali MATLAB. MATLAB mulainya dari 1. Kalau yang lain itu mulainya dari 0. Nah, itu ya. Jadi ini indeks ke 0, tapi urutan pertama. Ini indeks ke 1, tapi urutan kedua. Nah, itu. Ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini jumlah harinya. Nah, kita akan mengambil data yang ada isi, bukan data. Ini variabelnya data lagi. Bingung nggak? Nah, kita akan mengambil variabel yang ada di dalam ini, itu satu-satu. Jadi ini kita ambil dulu siko, ini kita ambil siko, kita ambil siko, kita ambil siko, kita ambil siko. Pak alang kebanyaknya, biarlah komputer yang gawe-nya, bukan kita. Ya. Tapi ini kita potong dulu. Kita potong mulai dari indeks ke-8, berarti kan indeks ke-8. Nah, jadi di sini. For, misalkan ini apalah ya. IDX B. IDX mulai dari indeks ke-8. Nah,
ini akan selalu kita mulai dari indeks ke-8 ya, dengan catatan. Nah, dengan catatan data yang kita download dari webnya si BMKG belum kita rubah isinya ya. Karena kan formatnya selalu sama ini. Nih, formatnya selalu sama. Nah, lihat dulu. Nah, dia selalu sama ini formatnya. Yang di depan ini selalu sama. Yang beda itu ketika jumlah harinya ini tidak sama. Itu saja yang beda. Bedanya di mana? Di sini. Posisinya di sini. Nah, maka kita waktu download ini usahakan tidak mengubah isi di dalam ini. Terutama baris ini. Biarkanlah itu. Yang latitude longitude biarkanlah. Tidak usah dihapus-hapus, tidak usah. Biarkanlah. Ya. Nah, jadi indeksnya kita mulai dari 8 sampai kapan? Sampai sejumlah hari di dalam bulan. For X, salah. In ring. Ya. Nah, ini. Jadi for IDX, ini indeks saja, nama variabel, silakan apa saja. In ring mulai dari 8 sampai jumlah hari di dalam jumlah hari di dalam bulan tadi 31 itu kan. Oke, kita coba nih. Kita coba apa hasilnya. Ya, untuk melihat memastikan dia benar. Jadi oke. Nah, ini kita cek dulu satu-satu biar mudah ya. Biar mudah. Kita cek dulu benar nggak indeks yang kita gunakan untuk memanggil ini tadi. Ya. Nah, untuk memastikan, maksudnya kaget supaya janganlah codinglah berjalan, ternyata datanya salah galau. Nah, itu enggak ya. Jadi kita coding itu meskipun codingnya enggak ada yang error, nah, tapi pastikan apa yang dihasilkan itu juga benar. Nah, artinya kita harus mengecek secara manual beberapa sampel data. Nah, kalau data yang kecil-kecil itu sudah benar, misalkan sampai 10 itu sudah nih benar polanya. Nah, insya Allah yang data sampai ribuan, nah itu enggak masalah. Ya, tapi pastikan benar seperti ini. Nah, kita akan mengambil isi data ini mulai dari indeks 8 ya sampai ke indeks 37 kan itu. Nah, sekarang kita cek dulu indeksnya ini. Benar enggak Dio itu ngeluar ke dari 8 sampai 37. Nah, ya. Tapi loopingnya cukup sekali Be ini. Mungkin ini dari sampai 6. Karena cuma sebulan, nah, kaget kita ubah. Apa nih? STR, oh sebentar. Oh salah, bukan NF, JH. Nah, apa nih? Oh, menring tadi kan ini tipenya tuple. Yang ini tadi tuple ini sih. Si JH ini tipenya adalah tuple. Nah, yang ini adalah tuple. Tadi indeks 31 itu adanya di indeks ke-1. Nah, ini JH ke-1. Nah, apa yang ini dia mulai? Oh, salah. Nah, ini indeks yang dihasilkan dari looping ini. Oh, ngapa sampai 30 cuman. Padahal kita tadi nak mulai dari 8
sampai ke 37 kan? 38 kan? Kalau yang ini ya. Nah, berarti kan masih kurang nih. 30. Ada kurang 8 hari di sini. 8 hari ini ngapo dia kurang? Karena kita mulainya kan dari 8. Sini. Jadi ini yang hilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti di sini harus kita tambah dengan 8. Kita cek. 8 sampai 38 indeksnya. 8, ini 8 sampai 38. Nah, oke. Nih ya. Oke, indeks ini sudah ketemu. Nah, sekarang kita nak panggil dia yang kolom pertama ini, anemat 0 ini. Ya, anemat 0 ini. Kalau kemarin, kalau pakai ilog ke 0, ini apa jadinya? Cuman ini ya. Oke. Nah, ini ya. Jadi manggil motong data si data frame si pandas tadi, kalau dia macam ini, titik 2 ini menyatakan seluruh kolom ya. Salah. Seluruh baris, ini seluruh baris, ini seluruh baris. Ini baris kita bacanya. Matrik itu kan kita bacanya baris dan kolom. Berarti ini seluruh baris untuk kolom pertama. Ya, ini seluruh baris. Dan untuk kolom pertama, ini kolom pertama. Nah, ya, kolom pertama ini adalah tanggal kan itu kan? Ini tanggal. Nah, jadi di sini kita buat ini adalah TMP tanggal. Nah, kita simpan dalam variabel tanggal untuk data ini ya, untuk data ini. Terus coba kita cek. Nah, ini kan tanggal. Nah, kita akan mengambil tanggal ini, setiap tanggal ini, kemudian kita masukkan, kita simpan dalam variabel yang baru. Ya. Nah, kita simpan dalam variabel yang baru, misalkan list tanggal. Kita simpan dalam format array list. Nah, macam ini. Ya. Nih. Nah, cara menyimpannya, nah di dalam sini ya. Nih, pakai fungsi append. Nah, ya. Jadi TMP tanggal untuk indeks ke IDX. Karena IDX tadi kan mulainya dari 8 sampai berapa tadi kan? Nah, oke. Nah, sekarang kita cek. Nah, jadi tanggal 1 bulan 5, tanggal 2 bulan 5, terus sampai tanggal 31 bulan 5. Ya. Bisa? Kebayang? Ada yang bingung? Atika megangi kening terus ya nyo. Ada yang bingung?
Kalau udah kati yang bingung nih curiga. Kalau ada yang bingung berarti dia Yang belajar. yang nak Kalau ada yang ditanya bingung, tuh ada yang tak bingung, jangan ada yang bingung. kalau nanya ada yang bingung berarti mikir lah. Oke, ini Ini kan tanggal ya. konteksnya Pak Adi, ini Mm-mm. kan konteksnya baru menampilkan kan gitu. Baru Nah, gabungkan data. ya. Mm-mm. Oke, setelah ini, baru kita coba ngitung rato-rato dan seterusnya. Nah, nah ini list tanggal ya. Nah, terus tadi, misalkan kita menyimpan, mengekstrak dua variabel lah dari sini. Selain tanggal dengan misalkan apa tadi? Curah hujan, RR. Nah, ini juga kita simpan. Ya, makanya tadi. Nah, kalau TMP tanggal itu adanya di indeks di kolom ke 0, nah si 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 RR, nah kita cek dia adanya di kolom ke berapa lah ini? 0, 1, Limo. 2, 3, 4, 5. Nah, dia ada di indeks ke-5. Nah, dia ada di indeks ke-5. Berarti di sini kita TMP RR adanya di indeks ke-5. Nah, sudah. Kalau sudah benar yang macam ini, sudah tinggal copy-copy baik nih. Nah, copy, paste. Ini RR. Salah, yo. Ini RR. Kemudian ini TMP RR, IDX. Nah, sekarang ini tadi list tanggal. Oh, ini RR ya. Oke lah, tidak apa-apa. Ini RR. Ya. Nah, sekarang ini kita simpan dalam satu format data frame yang baru. Ya. Misalkan data gabungan misalkan. Pak Adi, Data Pak Adi, gab. Nah, potong me 2 kali merekam nih kayak sarung yang convert nih. biarlah Pak ya. Ya. Nah, Kakekku tinggal ke kondangan juga deh. Setelah di YouTube, hapus nih. Nah, data gabungan, itu kita menyimpan menyimpan dua list ini, list tanggal dan list RR ya. Nah, kita menggunakan si data frame yang ada di Pandas ya. Nah, jadi mana tadi? Oke, ini PD data frame. Ini ya. Ini nama headernya, misalnya ini tanggal. Isinya adalah list tanggal. Terus yang kedua, kita isikan misalnya curah hujan. Atau terserah apa. Kalau nak sama baik namanya RR juga. Kalau nak rainfall biar keren dikit, diubah rainfall biar keren dikit. Nah, isinya adalah si RR. Nah, data gabungan sekarang jadinya nih. Nah, ya. Nih. Nah, ini untuk bulan 5 baru kan? Kenapa?
Karena di sini tadi kita setting dia cuma sampai bulan 5B. Data kita itu ada dua, data bulan 5 dan data bulan 6. Jadi ini kita tuju. Running, ini running lagi, data gabungan. Nah, sekarang sampai tanggal 30 bulan 6. Nah, itu ya. Nah, ini untuk curah hujan. Terus kalau misalkan TX dan TN tinggal ditambah nanti di sini listnya. Ya. Nah, ini biasanya kan. Nah, supaya kita nanti untuk proses selanjutnya tidak merunning lagi ini, boleh sih tidak masalah running ini, gitu kan. Tapi kalau kalau proses di sini terkait komputasi yang lama, nah ini lebih baik kita simpan, ya. Si data frame ini kita simpan. Nah, caranya to Excel. Nah, ini nama filenya. Ya, nama filenya, nah, kita bisa tambahkan di sini nama filenya. Misalkan 05/2024 sampai 06/2024. Terserah ya, format ini terserah. Cuman usahakan yang mudah diingat dan mudah ya. Pokoknya yang mudah lah. Nah, ini. Nah, ini data frame ini tadi sudah tersimpan di dalam bentuk Excel ya. Nama filenya adalah ini. Coba. Nah, ini file Excel-nya. Nah, ini kan. Tapi yang di Excel ini dia selalu menambahkan ini. Tidak masalah, ini biarkan saja. Karena ini indeks yang dibuat oleh si Python. Tidak masalah. Ya. Tuh. Oke. Kalaupun kita mau setting tanggal ini sebagai indeks, nah itu bisa. Ini set index. Ini kalau tidak salah. Set indeksnya adalah tanggal. Oh, bukan. Nah, jadi dia tidak dikenali sebagai data oleh si Python, ya, tapi sebagai indeks. Dan cara mengaksesnya kalau dia sudah dikenali sebagai indeks ini, kita tidak bisa mengambilnya, mengekstrak data ini, manggil satu-satunya dengan 01 misalkan. Rainfall 01, 02 tidak bisa. Harus indeksnya ini sekarang. Jadi, nah ini apa tadi? Rainfall ya. Rainfall. Oke. Nah, masih bisa. Indeksnya sekarang kalau tadi dari 8, nah sekarang mulainya dari 0, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya. Nah, baru nanti di sini bisa kita hitung langsung, misalkan min. Ini rata-ratanya. Nah, tapi kita tidak menggunakan min ini nanti untuk menghitung rata-rata ya. Kenapa? Yang tujuannya kan adalah untuk menimbulkan sense of coding-nya. Nah, kalau sudah punya sense of coding, nah, sama macam koki hotel bintang 5, dia tidak perlu tahu lagi, tidak perlu ditimbang lagi jumlah garam yang nak dimasuk ke, pasti masakannya enak. Nah, itu yang kita usahakan timbulkan adalah itu. Ya. Tapi memang butuh waktu yang lama, ya. Dan butuh keseriusan, butuh konsisten,
ya ada filosofi sederhana tentang ilmu itu ya. Jadi ilmu itu ibaratkan ada sebuah pepaya, kates yang masak. Katesnya umurnya sudah tua, jadi pohonnya tinggi. Terus kates itu buahnya enak, manis, pokoknya pulen, manis-manisnya. Nah, buahnya ada sikok yang masak. Nah, kita nak ngembik kates yang tadi. Nah, karena pohonnya tinggi, jolo anda sampai, kalaupun dijolok, nah bayangkanlah cak mano nyolok kates masak. Nah, lokak bolong we kates itu kan. Kalaupun kita goyang, nah, dia campak juga. Tapi ada nggak kemungkinan dia jatuh? Nah, kalau dia campak, terus nyampaknya kena batu, nah selesai, dah pacak juga kita makan. Nah, mau tidak mau, harus dipanjat dengan pelan-pelan. Nah, itulah, itu filosofi tentang menuntut ilmu, ya. Jadi memang harus sabar, harus pelan-pelan. Nah, itu. Supaya tadi mendapatkan rasa kates yang masak tadi bulen. Nah, itu tujuannya itu. Nah, baru nanti kalau sudah full ilmunya, nah kan bisa cerita, oh memang enak nih kates itu. Nah, jadi memang butuh waktu, butuh kesabaran, butuh usaha yang keras, butuh semangat, ya. Butuh apa? Pokoknya butuh keseriusan dan butuh continue, ya, istiqomah, istiqomah. Nah, istiqomah. Dan tidak ada tuntutan lain, ya. Nah, ini agak nyeleweng sedikit, ya. Jadi motivasi, seminar motivasi jadi. Jadi tidak ada tuntutan lain untuk adik-adik mahasiswa seusia mahasiswa itu selain belajar sekarang. Tidak ada. Nggak ada. Mana ada dia mikirin ini. Coba si Atika S1 Atika ya. Ah, coba kurang duit kan tinggal nelpon, Pak, aku kasih duit habis gitu kan. Nggak ada juga nak mikirin dari mana nyari duitnya kan. Nah, jadi sekarang itu adalah memang masa-masa untuk belajarnya di sana. Jadi enggak mikirin lagi. Nah, kalau macam kami kan yang lah tua-tua ini, kalau sekali nak belajar masih nak mikir juga mana nyari duitnya. Nah, banyak pikiran itu kan. Tapi untunglah banyak pikiran. Enggak dikatai wong, katik pikiran nian Bapak itu. Ya. Itu ya. Nah, itu ya. Jadi memang butuh pelan-pelan situ. Oke, kita kembali ke sini. Nah, di sini, di dalam yang ini tadi, kan ini hasilnya masih ada data NaN, data 88, dan seterusnya. Nah, kita bisa ubah data ini sekaligus. Jadi tidak perlu lagi nanti di sini coding lagi, gitu kan. Nah, ini bisa kita ubah data secara sekaligus. Seperti apa? Nah, kita pakai fungsi yang kemarin. Apa yang kemarin ya? Oh, ini. Nah, jadi nanti data yang tersimpan itu sudah data yang sudah kita filter. Yang NaN sudah kita ubah ke 0, yang 888 itu kita ubah ke 0 juga. Ya. Nah, di sini kita ubah di sini. Nah, yang akan kita ubahkan cuman si RR saja kan. Oke, berarti mana ini? Berarti bukan di sini ya. Nah, inilah langsung di sini. If TMP IDX NaN, ya, maka RR append-nya itu adalah 0. Nah, ini kita tidak perlu.
Bukan. Oh ya benar, RR ya. Terus, nah, kalau TMP IDX-nya sama dengan 88, nah ini sama dengan ini juga kita isi 0. Nah, apa lagi nih? Nah, apa tidak sama ini? Coba, apa tidak sama ini? Ini tadi ketik masalah ya. Atau dia nak dicek dulu ini. Ah, apa tadi? If is none TMP RR IDX yang is none, maka si yang kan ini kan. Oh, salah. Nih. Terus satunya lagi apa tadi? Ini diisi dengan 0. Ini kita isi dengan 0 juga. Terus satunya lagi ini ya. Sama dengan 888. If TMP IDX-nya sama dengan 88888. Ini kita isi 0 juga. Nah, tapi yang lainnya tetap kita isi dengan TMPRR-nya. Nah, oke, sebentar. Kenapa dia tadi error? Isunya kan apa tadi? Isunya kan datanya itu tidak sama panjang. Yang mana yang tidak sama panjang? Data si list tanggal dengan data si list si RR ini. Dia tidak sama panjang. Kenapa dia tidak sama panjang? Nah, ini. Jadi untuk yang TMPX-nya yang TMPRR-nya NaN dia diisi 0. Kalau TMPRR-nya 88 dia juga diisi 0. Untuk yang lain cak mano? Nah, komputernya bingung. Sementara tidak ada yang ini. Yang tadi tidak ada kan? Yang ini tidak ada tadi. Nah, jadi si komputernya cuma ngisi yang ini baik, yang NaN sama si 88. Nah, sementara data yang ada itu tidak diisikannya. Nah, otomatis panjang ini itu beda. Ya. Dan data frame itu tidak bisa dibuat kalau panjang list ini itu berbeda. Kakinya pendek sebelah. Nah, tidak bisa. Berarti yang di sini kita pakai else ya. Ini if, ini kita pakai elif. Elif itu singkatan dari else if. Nah. Terus untuk yang lain kita pakai else. Nah, jadi dia akan ngecek nih pertama, apakah data si TMP RR-nya adalah NaN? Kalau NaN, dia ini. Kalau dia sama dengan 88, dia ini. Kalau tidak galau-galau yang ini, dia pakai yang ini. Nah, itu. Ya. Oke, mudah-mudahan benar. Nah, nih ya.
Tuh. Nah, tinggal kita simpan di Excel nanti. Oke, ada masalah? Aman? Bisa lanjut? Nabila, bisa lanjut? Pak. Aman. Oke. Nah, ini ya. Nah, sekarang kita coba menghitung rata-rata dari si rainfall ini tadi. Ya. Meskipun di data frame dia sudah menyediakan ada min, ada median, bahkan dia sudah bisa mengurutkan data dari 0 sampai data yang terkecil sampai yang terbesar, dan itu semua itu sudah hampir semua fungsi-fungsi statistik itu sudah disiapkan oleh si ini ya, si Panda ini. Nah, si Python nanti bisa dieksplor sendiri ya. Tapi yang di sini kita coba menghitungnya dengan menggunakan berdasarkan apa? Rumus ya, rumus. Kalau rata-rata itu kan adalah jumlah data dibagi dengan panjang data, ya kan? Apa deh? Pergilah. Ya. Jadi rata-rata itu adalah jumlah data dibagi dengan panjang data. Nah, kita pakai itu konsep itu ya. Jadi data gabungan kita akan jumlahkan semua ini, si rainfall ini semuanya. Nah, kemudian kita bagi dengan panjang data ya. Oke, misalkan ini. Nah, panjang data kita itu adalah 61 ini 61. Ya, data gabungan tadi. Ya. Panjangnya adalah 61. Dengan indeks mulai dari 0 sampai dengan 60. Nah, kita akan jumlahkan satu-satu ini. Ini tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, dan seterusnya. Ya. Nah, tapi kita menggunakan looping supaya lebih sedikit manusiawi, walaupun ini juga masih menyiksa. Ya. Nah, ini kita pakai looping di sini. Lagi. For I in ring. Nah, sekarang mulainya dari 0 ya, karena indeksnya ini ya, sampai 60. Nah, kalau kita sudah tahu panjangnya 60 ini bisa kita pakai di sini. Ini 61 berarti ya. Atau kalau enggak tahu ya sudah, kita bisa pakai panjang len ya, len kalau tidak salah, len si ini data gap. Benar enggak? Len data gap ini panjang datanya. Oke, nah, panjang datanya 61. Ini kan tadi ya. Nah, kita jumlahkan ini. Ya. Data gabungan rainfall, ini nama variabelnya, nama header yang di atas tadi. Ini. Ini indeks yang ke 0, itu kan? Terus ini indeks ke 1 dan seterusnya. Nah, kita nak gabung ini, nak dijumlahkan ini. Nah, caranya adalah jumlah misalkan ya. Ini sama dengan data rainfall ke I, ini I. Nah, ke I ya kan? Ditambah data gabungan rainfall ke I plus 1. Nah, ya kan? Ini ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini terus itu. Tapi ada masalah enggak ini? Oke, ini pasti ada masalah.
Ya. Karena dia hanya menjumlahkan data ini dengan ini. Terus looping kedua, ini dengan ini. Terus looping ketiga, ini dengan ini. Yang itu hanya dijumlahkannya. Hasilnya itu tidak disimpannya. Nah, jadi ketika dia menjumlahkan ini dengan ini, hasil penjumlahan ini dengan ini, nah, itu tidak disimpannya. Nah, ya. Jadi caranya, nah, ini kita misalkan tampung dalam variabel hasilnya, ya, hasilnya sama dengan kita setting dulu dia 0, ya, hasilnya sama dengan 0. Kemudian hasil ini kita pakai di sini plus. Nah, ya. Tapi hasil penjumlahannya kita tampung lagi dalam variabel hasil. Nah, bisa paham ini? Bisa ya, bisa ya. Oke, ini bacanya, cara bacanya. Awalnya hasilnya itu adalah 0. Kita isi 0 ya, kita isi 0. Nah, hasil yang baru itu adalah hasil yang lama, yang ini, ditambahkan dengan data yang sekarang. Ya. Terus looping kedua, I-nya sama dengan 1, hasil sebelumnya ditambahkan dengan data yang sekarang. Looping ketiga, hasil yang sekarang sebelumnya ditambahkan data yang sekarang terus itu. Nah, ya. Coba kita cek, benar enggak? Jangan-jangan cuma ngomong baik. Hasil. Benar enggak? Tapi ini 41414, ada yang bersedia ngitungnya dari sebanyak itu nih. Sudahlah, enggak usah. Kita hitung baik ini. Pakai si yang ada sudah di si Python. Ini sum. Ya. Oke, ya ini sama ya. Sama hasilnya. Nah, rata-rata tadi kan itu adalah hasil total seluruh nilai dibagi dengan panjang datanya kan? Kan itu. Berarti hasil yang ini tinggal kita bagi panjang datanya ini. Ini rata. Katanya 6,7. Coba kita cek ini, benar enggak ini? Nih. Tuh. Ya. Oke? Ada yang bingung? Ada? Enggak ya, mantap kalau enggak ada yang bingung. Nah, ini ya. Jadi ini untuk bisa menggunakan si looping ini for dan seterusnya. Bisa min atau apa lagi? Ada kan standar deviasi misalkan. Nah, si Panda itu sudah sudah menyediakan fungsi tadi. Hampir seluruh fungsi statistik, termasuklah nanti ke dalam sampai ke uji T, uji Z, uji yang ndak kate itu uji aku baik di sana tuh ndak kate dia. Uji T ada di sana. Ya. Nah, itu sudah disediakan oleh si Pandas, si Python. Nah, tapi tadi ya kita di sini untuk menimbulkan sense codingnya. Nah, makanya kita jelaskan yang di sini. Ya, kalau mau cepat, sudah langsung saja ini banyak di sini. Ya, silakan diekspor nanti.
Nah, ini min ya, rata-rata. Apalagi selain rata-rata? Mencari nilai tengah, gimana? Apa idenya mencari nilai tengah? Nilai tengah tuh median ya? Median. Gimana mencarinya nilai tengah, median? Kalau ada 3 data, 1, 2, 3, nilai tengahnya? Berapa Nabila? Hah? Kalau ada 3 data nih, 1, 2, 3, nilai tengahnya? 2, Pak. Aduh, gampang kan? Nilai tengah cuman. Kalau ada 5 misalkan, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau cuma ada 2, 1, 2, nilai tengahnya berapa? 1,5 Pak. 1,5. Kan itu kan? Gampang nilai tengah. Nilai yang di tengah, nilai tengah itu kan? Jadi jangan bingung. Nilai yang di tengah. Yang di tengah mana? Di urutan yang di tengah pokoknya. Pokoknya dia di tengah. Jadi kalau datanya sepanjang 61 baris, berarti nilai tengahnya ada di indeks ke berapa? Hmm? Indeks ke berapa? Indeks ke? Hitunglah dewek Pak. Iyo. Mending Pak aku nak ngitung. Ntar kita cek data yang dikirim oleh Pak Hamdi. Nah ini bulan, wih banyak ini. eh Coba kita cek ya. Ini tadi ya. Oh, ini sudah ini sudah dipotong. Ini sudah dipotong, sudah bukan yang aslinya maksudnya ya. Sudah dipotong hanya ininya saja. Nah, ini bisa untuk latihan gabungan. Yang di atasnya sudah berarti tinggal di indeksnya sampai dari apa nih? Dari 0 sampai sepanjang hari bulan 3 dan seterusnya. Nah, itu bisa. Ya. Coba nanti dites. Ya. Oke, ada masalah yang di sini? Yang ini terutama ini agak memang agak rumit. Atau terlalu mudah? Oh, Pak, itu baik. Ngecap baik kami itu. Ya kan, nggak tahu eh apa. Eh, Nanti ketika sudah sering belajar di sini, nah belajar coding maksudnya ya. Nanti masing-masing itu punya punya sen coding itu sendiri-sendiri. Dan itu yang membedakan antara satu dengan yang lain. Walaupun hasilnya itu tetap sama. Nah, itu yang membedakan. Oh, aku macam ini, aku macam ini. Nah, itu yang beda di sana nanti. Ya. Nah, algoritma yang lebih cepat itu belum tentu algoritma yang mengikuti pola pikir yang saya lakukan ini. Ini pola pikir yang Bapak itu kemarin sesuai be karena dia lah tua misalkan kaget si Atika menemukan menghitungnya dengan cara yang baru misalkan lebih cepat. Nah, itu apa muncul setelah paham tentunya. Oh, bukan cak ini ngitungnya lebih cepat, tapi ada cara lain misalkan.
ya. Itu ya. Oke, ada masalah? Sebentar saya off cam. Kami off cam dulu. Mana off camnya ini? Nggak tahu di sini. Ada masalah? Ada masalah enggak? Tika? Aman, Pak. Atika yang dipanggil nih karena yang lain off cam jadi susah manggilnya. Itu. Yang di sini ya, yang di sini. Nah, nanti bisa dicoba yang min terus standar deviasi. Kalau mau coba yang ini dengan cara apa nih? Cara yang kurang manusiawi. Ini kurang manusiawi cara ini ya. Nah, tapi dengan cara yang tidak manusiawi ini bisa menjadi apa ya, manusia super. Nah, ini kan bukan manusiawi. Ya. Kalau tidak ada, bisa dicoba yang ini menghitung misalkan menghitung rata-rata atau menghitung standar deviasi misalkan standar deviasi. Kita cek, Bapak juga lupa kesamaannya. Nah, ini standar deviasi. Jadi data ke I dikurang rata-ratanya, terus dikuadrat ke, dibagi ke N, terus diakar ke. Nah, ini bisa coba pakai ini. Terus bandingkan dengan apa? Dengan fungsi yang sudah ada di Python. Ya. Nih, akar dari varian standar deviasi ini. Nah, ini bisa coba ini. Data ke I dikurang dengan rata-rata, dibagi dengan N. Nah, bisa pakai ini. Ya. Jadi hitung dulu rata-ratanya, terus masing-masing data dikurangkan, terus dikuadratkan, dijumlahkan, dibagikan N, baru diakarkan. Ya. Nah, ngikuti ini. Nah, jadi kan kalau nanti kita terbiasa menghitungnya itu tanpa melalui cara yang menyiksa ini, nah kita nanti ada yang aneh itu akan ketahuan. Itu tujuannya. Oh ini harusnya tidak macam ini data ini ngapo ya. Nah itu akan ketahuan. Tuh ya. Oke. Ada yang ditanya? Izin bertanya, Pak. Apa? Tiga. Jadi kan itu tadi kan baru 2 data nih. Bagaimana misalnya datanya banyak? Data banyak dari misalkan yang seperti apa? Dari tahunnya. Ya, misal selama 20 tahun gitu, Pak. Oke, kalau selama 20 tahun, nah tinggal ditambahkan loopingnya di sini. Nah, ini yang kita looping, ini kan baru bulan kan? Nah, ini baru bulan nih. Dan itu pun mulai dari bulan 5 sampai dengan apa? Sampai dengan bulan 6 tadi kan. Kalau ada 12 bulan, nah ini dari 1 sampai 13 kan itu. Nah, terus kalau tahunnya banyak Pak, ini kan dalam 1 tahun. Kita looping lagi tahunnya. Caranya tahunnya dulu di looping, terus baru bulannya. Nah, sini misalkan for nah, tahun in ring. Misalkan mulai dari 1980 sampai dengan 2023. Nah, ini tahun. Nah, tinggal ambil yang ini ya.
Ini looping tahun. Terus ini looping untuk setiap bulannya. For i in ring 1 sampai dengan 13. Nah, pantesan enggak mau tab tadi. Langsung tutup deh Pak Hadi kayak ya. Oke. Nah, ini bulan ya. Nah, ini BL. Nah, ini kan variabel-variabel ya. Tergantung senangnya tadi mau pakai apa, silakan. Nah, ini. Nah, kalau kemarin siapa yang mau menghitung korelasi antara satu data titik untuk setiap gridnya, nah, pakai 2 looping ini. Bisa. Jadi looping yang pertama untuk latitude, misalkan. Looping yang kedua itu untuk longitude, dan seterusnya. Nah, ini gabungnya. Udah, tinggal pakai yang ini. Terus ikuti yang ini. Ya. Terus indeks yang ini tadi baru RR gitu kan. Nah, kalau yang indeks yang lain, nah tinggal ditambahkan di sini. Ya. Oke? Kebayang ya? Bayang, Pak. Nah, bayang. Oke, ada lagi? Kalau enggak ada, nah nanti sementara kita cukupkan sampai sini. Nah, untuk insya Allah nanti kita lanjutkan malam apa itu? Malam Selasa ya? Oke, Iya. malam Selasa. Nah, kalau sempat nyoba ini terus ada masalah, nah itu nanti coba kita bahas sama-sama ya. Kita bahas sama-sama. Misalnya nanti si si Nabila, Pak aku kemarin jalan ke ini tapi salahnya di sini. Nah, coba kita bahas sama-sama di sini ya. Tuh ya. Jadi memang harus dicoba. Oke, kalau tidak ada lagi, mungkin sampai di sini dulu. Kita lanjutkan insya Allah nanti malam Selasa ya. Terus semangat belajar, karena memang usia hanya usia belajar. Nggak ada yang harus dilakukan kecuali belajar di usia-usia mahasiswa sekarang, itu ya. Kenapa? Yang tadi, karena memang tidak perlu mikir duitnya dari mana, ini, itu tidak perlu mikir. Ya. Terus alasan kedua, nah, kaget 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 25 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, kan kamu inilah yang ngisi waktu selanjutnya kan. Nah, kalau kami ya lah mati kali kan. Itu. Itu ya, itu alasannya. Alasan kenapa harus dipersiapkan sekarang. Nah, kalau sudah eh, selesai terus mau persiapan itu agak susah, agak sulit ya. Semakin banyak kompetensi yang disiapkan di waktu usia muda, itu semakin banyak peluang untuk ke depan kita memudahkan jalan. Itu. Jadi jangan sia-siakan itu. Ya. Semakin banyak peluang, ini kan persiapan. Kamu siapkan persiapan ini untuk menciptakan peluang. Nah, kalau peluang itu ada, nah baru kamu coba. Nah, kalau tidak dapat ya itu urusan lain. Gitu. Tapi setidaknya ini adalah persiapan untuk dapat peluang itu, mengikuti peluang itu. Nah, kalau misalkan dibuka, misalkan kompetensi coding untuk lanjut kuliah atau apa, terus kita tidak bisa coding, nah, kan kita cuman bisa bisa ngango bae juang Palembang. Nah, tidak bisa mengikuti itu. Tapi kalau kita punya persiapan, oh aku kemarin lah belajar ini kan itu. Ya. Jadi itu ya untuk siapannya. Jadi sampai di sini dulu, kita lanjutkan mungkin malam Selasa termasuk ngoceh-ngocehnya. Nah, terima kasih.
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Su besok kondangan enggak? Jam 10. Besok tidak, Bu? Pak, jam 10 rawang aku, Pak. Zoom. Ke? Oh, Ya, Zoom. Kalau Bapak ada waktu. boleh, Sama boleh, Pak boleh. Supari. Jam 10? Iya, jam 10. Bentar baik sih, iya. Pak. Ada lemak kalau aku berdua baik. Siap, siap, siap. Ya, makasih Pak. Aku hubungi lagi, Pak ya. Oke, ya, ya. Aku jadi juga ngawan email besok. Oh Nah, iya, siap Pak. Sip, Tapi sip. keluar masuk karena kebetulan Kondangan. anak sebelah rumah nih lah terima tamu kan. Oh, Oke. kondangan. Ini kau jadwal dewek Bapak kirim ke email sama passwordnya ya. Oh iya Pak. Ya. Siap Pak. Makasih banyak Pak. Ya, sempatnya Bapak. Yang lain